Ngaji kita dari Al-Barzanji halaman 81 ya. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qudaitin. Nah, kalau yang buku lama halaman berapa sama? 81. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qudaitin ala ummi Ma'badil Khuzaiyah wa arada ibtiya'a lahmin aw labanin minha falam yakun khiba'uha li syai'in min dzalika qad hawa. Wa marra, dan melewati, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi Qudaitin, di satu kampung yang namanya Qudait, ala ummi Ma'badil Khuzaiyah, dan mampir di rumah seorang yang namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Khuzaiyah itu nama leluhur atau nama asal. Kalau misalnya orang Sunda ya Al-Sundawi, orang Madura ya Al-Maduri, orang Jawa ya Al-Jawi. Lah ketika ini kan masih membahas lanjutan tentang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada subbab yang lalu diterangkan ketika beliau perjalanan itu sempat bersembunyi atau mampir di Gua Thur selama kurang lebih 3 hari. Dan dalam perjalanan itu Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada pembantu Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Itu pembantu Abu Bakar. Dan juga ada penunjuk jalan, tour guide. Kalau orang jalan-jalan mah tour guide. Namanya Abdullah bin Uraikid. Berarti dalam perjalanan hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu Rasulullah rombongannya ya 4 orang itu, yaitu Rasulullah sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pembantunya Amir bin Fuhairah, kemudian penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Kemudian dalam perjalanan setelah melewati Gua Sur sampai satu kampung namanya Kampung Qudait. Dan di situ Rasulullah menjumpai sebuah tenda, bukan rumah ya, tenda. Ya kalau orang sekarang ya kayak yang di kolong-kolong jembatan itu kan ya. Orang yang tinggal gak punya rumah asal bangun tenda seadanya buat tinggal dia. Lah itu di situ Rasulullah malah milih mampir ke tadi itu, bukan rumah, tenda. Yang tenda itu dihuni oleh namanya Ummu Ma'bad. Lah Ummu Ma'bad itu bukan nama asli, itu nama panggilan. Nama aslinya Atiqah binti Khalid, nama aslinya. Cuma karena ia punya anak namanya Ma'bad, kemudian dipanggil Ummu Ma'bad. Jadi kayak di kita kan begitu ya. Ibu entah tahu namanya siapa, punya anak namanya Romi, ya dipanggil Mama Romi. Tahu nama aslinya siapa yo, kita kadang nggak tahu. Nah ini ada seorang ibu yang Rasulullah mampir ke tenda itu yang bernama Atiqah, tapi panggilannya Ummu Ma'bad. Wa arada ibtiya'a lahmin aw labanin. Rasulullah berniat untuk membeli lahmin, daging, aulabanin atau susu, minha, dari Ummu Ma'bad itu tadi. Tapi falam yakun khiba'uha li syai'in min dzalika qad hawa. Tapi wong di tempat seperti itu ya enggak punya. Nah, kalau kita punya kulkas mungkin sisa Idul Adha masih ada kali ya.
Nah, yang jadi panitia biasanya kan punya stok ya. Sampai setahun berikutnya masih ada. Kayak kebangetan temen ya. Lah taruh di kulkas awet. Nah, lah iya, juga ada larangan boleh kok dikasih kok. Lah ketika Rasulullah mampir ke rumah Ummu Ma'bad itu niatnya membeli makanan. Intinya pokoknya beli makanan. Lah makanan kesukaan Nabi kan kalau nggak daging ya susu. Tapi Ummu Ma'bad walam yakun khiba'u hali syai'in, sama sekali nggak punya makanan, terus nggak punya apa itu tandonan makanan. Kalau kita kan ada kulkas di situ isinya macam-macam. Ya, zaman dulu belum ada. Fanadhara ila syatin fil baiti qad khallafa al-juhdu anir ra'iyah. Nah, kemudian Rasulullah melihat di samping tenda itu fanadhara, Rasulullah melihat ila syatin. Syatin itu kambing. Udah menjadi bahasa Indonesia sate. Nah, iya kan? Bahasa Arabnya syatin, bahasa Indonesianya sate. Entah duluan mana, duluan Indonesia atau duluan Arab juga tahu. Fanadhara ila syatin, kemudian Rasulullah melihat kambing betina. Fil baiti, di samping rumah itu. Qad khallafa al-juhdu anir ra'iyah, sendirian. Karena yang lain digembalakan, karena kambing ini sangat kurus, nggak kuat jalan, ya udah di rumah aja yang lain digembalakan. Kurus-kurus banget lah pokoknya, sampai jalan aja nggak kuat. Fasta'dzanaha fi qalbiha. Fasta'dzanaha, kemudian Rasulullah meminta izin ke Ummu Ma'bad fi qalbiha untuk ngambil susu, apa namanya? Merah susunya. Rasulullah minta izin, kalau bahasa kita, Bu, itu kayak di samping ada kambing. Boleh nggak kalau saya merah susunya? Kemudian kata Ummu Ma'bad, fa'adzinat, ya udah saya izinkan. Faqalat, tapi kemudian Ummu Ma'bad ngomong, lau kana biha halbun la asabna. Ini kan Ummu Ma'bad belum tahu bahwa itu Rasulullah, kan belum tahu. Ngomongnya begini, bahasa kita ya, mas, itu kambing kalau udah ada susunya udah saya perah dari kemarin-kemarin. Wong kambingnya kayak begitu kurus, jalan aja nggak kuat, mosok ada susunya. Ya udah kalau ada ya terserah lah, terserah sama. Wong kambingnya kayak gitu apa ya ada susu. Kemudian famasahal dzar'a minha wa da'allaha maulahu wa waliyah. Famasaha, kemudian Rasulullah ngusap-ngusap az-dzar'a. Dzar'a itu berarti kan ya tempat susunya itu ya. Apa namanya itu ya? Kalau orang Jawa pentil ya. Lah iya kan tempat keluarnya susu itu. Lah apa namanya? Lah iya kan. Pusing. Iya itulah kambing. Lah Rasulullah ngusap-ngusap itu, dari kambing itu kemudian diusap-usap, wada Allah, kemudian beliau berdoa. Cuman saya cari di kitab belum tahu doa yang dibaca oleh Rasulullah apa. Cuma hanya beliau doa maulahu kepada Allah, wa waliyahu, dan penguasanya yang menguasai alam. Itu kambing udah, kalau secara logika udah nggak ada dagingnya, susunya daging aja nggak ada kok susu. Lah tapi Rasulullah izin, Bu, kalau boleh saya perah ya susunya. Ya udah. Kemudian Rasulullah ngelus itunya tadi itu. Apa? Namanya apa? Kalau orang Jawa pendel. Putih. Putih bukan angin itu yang motor. Bukan. Ya pokoknya itu. Lah iya yang tempat keluarga susu ini. Nah, fadarrat wa halaba wa saqa kullan minal qaumi wa arwa. Fadarrat, kemudian diputer-puter. Ya kan kalau nekai gitu ya. Wa halaba, kemudian Rasulullah memerah. Wa saqa, dan mengalir dengan deras. Ini namanya mukjizat.
kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Yang kalau menurut orang biasa nggak mungkin itu kambing ada susunya, tetapi oleh Rasulullah fadarrat wa halaba, diusir-usir kemudian diperah, wasako kemudian mengalir deras. Ini mukjizatnya Rasulullah. Wa kullan minal qaumi wa arwa. Kemudian Rasulullah setelah diperahkan ditadai pakai lah baskom apa kali ya. Kalau zaman dulu apa ya? Belum ada kali baskom ya. Wis pokoknya tempat. Kemudian Abu Bakar terus temennya, pembantunya Abu Bakar tadi Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid disuruh minum. Terus pokoknya minum sekenyangnya, minum. Panas minum seger. Tadi aja saya segelas langsung habis ya. Panas. Ya ini kan Rasulullah dan para sahabat, ya panasnya Jazirah Arab kan beda sama sini. Sono lebih panas. Begitu kenyang, summa halaka. Kemudian Rasulullah melanjutkan memerah lagi. Wa mala'a dan memenuhi al-ina'a, wadah atau tempat bejana. Udah diminum 4 orang, diperah lagi, masih penuh lagi. Wa qadarahu ladaiha ayatan jaliyah. Dan kemudian Rasulullah membagi-bagikannya. Dan ini merupakan ayatan jaliyah, tanda kehebatan atau mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diminum dengan rombongan, diminum keluarganya Ummu Ma'bad, masih semua tempat yang ada diisi, gak habis-habis. Itu namanya mukjizat. Itu bukan hanya sekali 2 kali. Ketika mau terjadi perang Khandaq, itu ada seorang sahabat yang punya kambing kecil. Nah, disembelih. Ketika sudah disembelih, ini sahabat tadi nyamperin Rasulullah, ya Rasul, ajak beberapa orang sahabat makan di rumah saya. Paling cukup ya 10-20 orang lah. Tapi kalau lebih nggak cukup ya Rasul. Oh ya udah. Begitu orang itu pulang nyiapin ke rumah, itu para sahabat yang lagi kerja bakti nyiapin perang dipanggil semua. Oi, ayo semuanya makan. Ada yang ngundang makan. Loh, begitu datang tuan rumah kan kaget. Yang diundang 20, yang datang ratusan. Itu kayak ibu-ibu selamatan. Misalnya bilang ke ketua majelis taklim, Bu, saya ngundang cuman nggak semua ya, paling 10-20 orang. Sama ketua majelis taklim ya diumumin, pokoknya semuanya datang. Tuan rumahnya kan ketar-ketir. Ketar-ketir Indonesianya, Bu. Was-was. Ini cukup apa enggak? Kambing kecil paling cukup untuk 10-20 lah mentok-mentok. Lah ini kok ratusan orang semuanya diajak. Dan semua tuan rumah nyamperin Rasul, ya Rasul, ini panjenengan gimana toh? Ini yang saya undang paling banter 20, ini kok ratusan orang, gimana? Nanti kalau nggak cukup saya kan malu. Kata Rasulullah, ya udah matang belum? Udah. Nah, pancinya bawa sini. Kemudian centongnya yang buat ngambil centong ya. Nah, centongnya sini. Udah, piringnya antri, Rasulullah yang melayani. Loh, semua orang udah pada makan, itu yang di situ masih utuh. Ayo, siapa lagi yang belum? Rasulullah yang ambil. Itu mukjizat. Yang kayaknya cukup paling 20 orang, ratusan orang cukup. Dan kambing yang kayaknya nggak mungkin ada air susunya, kemudian diperah oleh Rasulullah. 4 orang yang nemeni beliau, kemudian sekeluarga Ummu Ma'bad, masih semua wadah, entah gelas, entah mangkok, entah panci, pokoknya semuanya diisi penuh dari susu kambing yang kurus, cengkring, apa bahasanya kalau orang kita? Kurus kering, wes pokoknya dagingnya aja nggak ada kok, susunya banyak. Tapi itulah namanya mukjizat. Kemudian faja'a Abu Ma'bad. Lah setelah Rasulullah pergi, setelah makan merah susu tadi itu, suami Ummu Ma'bad pulang. Abu Ma'bad namanya Aksan bin Abi Jaim, nama aslinya.
wa ra'a al-labana fadhahaba bihil ajabu ila aqsa. Ketika ia pulang, lihat di rumahnya banyak susu yang penuh-penuh di tempat-tempat. Maka fadhahaba bihil ajab. Ajab itu ajib, kagum, kaget. Lah ini kok ada susu banyak dari mana? Beli gak punya duit, lah kambing itu ya kayak begitu. Wa qala anna laki hadza. Kemudian Abu Ma'bad yang suaminya, lah ini kamu dapat dari mana, Mak? Kalau bahasa kita ya, ini susu kok sebanyak ini, asal kita punya tempat kok penuh semua isinya dengan susu. Wala haluba bil baiti tabiddu bi qatratin labani ya. Kok semua tempat penuh dengan susu. Faqalat, kemudian Ummu Ma'bad jawab, marrobina rojulun mubarakun. Tadi ada seorang laki-laki marrobina, mampir ke sini. Rojulun, seseorang laki-laki, mubarakun, yang membawa berkah. Kambing kurus kok diperah jadi susunya banyak banget. Kada wa kada, orangnya modelnya begini loh. Cuman di sini nggak disebut. Pokoknya Ummu Ma'bad itu cerita orangnya begini. Orangnya tadi mampir, minta izin merah susu, kemudian diperah, diminum serombongannya dia, saya dan anak-anak minum, kemudian ya ini masih banyak ini. Jismanuhu wa makna. Ummu Ma'bad menyebutkan fisiknya kayak begini, orangnya perawakannya begini. Nah, tapi nanti itu dibahas di pasal berikutnya. Tentang fisiknya Rasulullah itu kira-kira tingginya seberapa, itu di pasal berikutnya. Faqala hadza sahibu Quraisy wa aqsama bi kulli aliyah. Ketika Ummu Ma'bad, istrinya itu cerita begini-begini tadi, kemudian Abu Ma'bad itu langsung ngomong, hadza sahibu Quraisy. Ini pasti orang Quraisy. Lah Rasulullah itu kan dari bangsa Quraisy. Wa aqsama bi kulli aliyah. Kemudian Abu Ma'bad ngomong, kalau saya suatu saat nanti ketemu, saya sumpah pasti akan iman dan taat atau mengikuti ajaran agama orang tersebut. Padahal itu Abu Ma'bad belum tahu, belum pernah lihat, hanya pernah dengar ciri-cirinya. Ada seorang nabi dari bangsa Quraisy yang orangnya itu begini. Dan itulah yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad itu tadi. Bi annahu law ra'ahu la amana bihi wattaba'u wadana. Bi annahu, dan seandainya Abu Ma'bad tadi law ra'ahu, seandainya berjumpa dengan laki-laki itu tadi yang dimaksud adalah Rasulullah, la amana bihi, maka pasti kami akan iman. Kemudian wattaba'u wadana, dan kami akan mengikuti agamanya dan selalu dekat dengannya. Padahal ini belum tahu, baru dengar ciri-cirinya. Nah, ini salah satu kisah dalam perjalanan Rasulullah ketika hijrah itu. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yaumal isnaini Saniya asyara syahri Rabi'il awal. Wa qadima, dan tiba, nyampe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Ya dulu namanya belum Madinah, namanya masih Yasrib. Begitu Rasulullah tinggal di situ, tempat itu berubah menjadi Madinah. Nah, kadang kan ada ya satu tempat dulu namanya ini. Nah, kemudian setelah ada kejadian ini berubah nama. Kalau di sini apa namanya? Lagoa. Lagoa ya? Lagoa. Mungkin dari dulu namanya Lagoa atau dulunya bukan? Enggak tahu ya? Oh, berarti bukan orang asli sini ya? Pendatang. Sama mak saya berarti. Lah dulu namanya Yasrib. Lah kemudian setelah Rasulullah pindah ke situ, berubah nama menjadi Madinah. Dan Rasulullah tiba di Madinah itu yaumal isnain, hari Senin. Oh sekarang ya kan hari Senin ya.
Saniya asyara syahri Rabiul Awal, di hari ke-12 di bulan Rabiul Awal. Jadi Rasulullah lahir ya Senin 12 Rabiul Awal, hijrah nyampe ke Madinah juga sama Senin 12 Rabiul Awal, beliau wafat juga sama Senin 12 Rabiul. Kalau kita kan nggak tahu ya, lahir hari apa, pindah ke Jakarta hari apa, nanti wafat wes nggak jelas kok. Kalau Rasulullah karena memang manusia pilihan, ya dipilihkan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya diatur oleh Allah. Dan Rasulullah pas nyampai masuk kota Madinah itu bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wa asyraqat bihi arja'uha az-zakiyah. Wa asyraqat, dan semua penjuru Madinah. Asyraqat itu apa ya? Memancar, menunjukkan betapa arja'uha, harapan-harapan mereka, az-zakiyah, yang suci. Atau bahasa kita, sesuatu atau hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya datang. Kayak kita misalnya punya saudara yang puluhan tahun merantau, nggak tahu kabarnya, tiba-tiba ada kasih kabar nanti mau pulang. Nah, begitu kita tunggu-tunggu, telepon di jalan, udah nyampe mana? Baru nyampe bandara 2 jam lagi. Ditunggu udah 2 jam kok belum nyampe-nyampe, ternyata macet. Begitu nyampe kan bahagia. Yang berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu, bahagia. Nah, orang-orang Madinah dari sahabat Ansor ya begitu. Mereka itu baru dengar cerita bahwa ada nabi akhir zaman dari bangsa Quraisy namanya Muhammad, yang ciri-cirinya orangnya begini. Ada kabar nanti akan pindah ke sini, ke Madinah maksudnya. Berangkat udah berapa bulan yang lalu kok belum nyampe-nyampe. Dan begitu nyampe, nah disambutlah dengan salawat yang sering kita baca itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wa'da wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Lah ini dulu yang nyanyi. Kalau dulu namanya bukan nyanyi ya, yang melantunkan orang-orang Madinah dari kaum Ansor. Dan rata-rata itu ibu-ibu yang pada mukul duf. Duf itu kalau sekarang yo rebana. Lah ibu-ibu sekarang, makanya sampai sekarang yang main rebana banyak kan yo ibu-ibu yo. Saya belum pernah lihat grup rebana bapak-bapak. Ada ya, tapi saya belum ketemu. Asal ngisi maulid kok yo mak-mak. Lah memang di zaman Nabi memang mak-mak yang mukul duf itu. Duf itu ya rebana itu. Sambil mendendangkan atau melantunkan Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tola'a, telah muncul, terbit al-badru, terang bulan. Rasulullah dianggapnya sebagai terang bulan. Anta syamsun, anta badrun. Rasulullah itu ibarat matahari, ibarat pas bulan lagi purnama. Min saniyatil wada, dari tengah-tengah bukit, karena kan tempatnya berbukit-bukit. Datangnya Rasulullah itu ya naik turun bukit. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina, maka wajib bersyukur bagi kita. Nah, kita ngerayain maulid itu ya sebagai bentuk syukur. Kalau fisiknya Rasulullah memang sudah nggak mungkin datang ke kita, tetapi ajaran Rasulullah, kenangan-kenangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang sampai ke kita. Nah, ini sebagai bentuk wajib syukru alaina ma da'a lillahi da, selama
yang ngajak itu untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini asal muasal yang sering kita bacakan yang tola'al badru alaina. Itu yaitu ketika Rasulullah nyampai ke Madinah. Kemudian wa talaqqahul ansar wa nazala bi Quba'in wa assasa masjidaha ala taqwa. Wa talaqqahu, kemudian Rasulullah disambut al ansaru, orang-orang Ansor yang asli penduduk Madinah, namanya Ansor, yang pendatang dari Mekah namanya Muhajirin. Wa nazala bi Quba'in, kemudian Rasulullah mampir di satu tempat namanya Quba. Wa assasa masjidaha, dan kemudian beliau membangun masjid. Maka masjid yang dibangun pertama di kota Madinah itu Masjid Quba. Ala taqwa, yang didasari dengan ketakwaan. Nah, ini sejarah tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau sampai ke Madinah, yang menyambut kehadirannya adalah orang-orang Ansor, yang perempuan, yang ibu-ibu pada memukul rebana tadi sambil melantunkan tola'al badru alaina. Dan Rasulullah yang pertama kali disinggahi adalah satu tempat namanya Quba. Kemudian beliau membangun masjid yang pertama kali dibangun di Madinah, yang sampai sekarang masih ada Masjid Quba. Dan di subbab berikutnya ini nanti akan membahas tentang ciri fisik Rasulullah, mulai dari wajahnya seperti apa, terus apa namanya, kalau orang Jawa jebleger, apa itu, sosoknya, apakah tingginya sekira-kira berapa, badannya itu seperti apa. Nah, itu di halaman 85-nya, karena ada terjemahnya kan, ibu juga bisa nyicil baca sendiri ya. Nah, kalau yang berjanji asli ya nggak ada terjemahannya ya. Nah, iya, kalau yang ini ada terjemahannya. Dan kalau pengen lengkap, ibu bisa membaca, ada namanya buku namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu lengkap banget. Lah, orang sempat ya mau buat apa jadi tim sukses partai, enggak sempat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.